Meraih sukses dunia akhirat dengan motivasi Islami. Para pendengar yang budiman, bagaimana kaidahnya? Kaidah-kaidah dalam tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang pertama adalah ayakuna at-ta'awun 'alal haq. Ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama dalam tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah tolong menolong harus pada hal-hal yang hak dan baik. Ini kaidah yang harus kita pegang ketika kita hendak menolong saudara kita, teman kita, keluarga kita. Harus dibangun dari asas, dari basic yang kita tolong adalah perkara kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayatnya jelas sekali. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian Nabi SAW memberikan permisalan. Permisalan ini agar kita mengambil faidah, mengambil ibrah atau pelajaran dari misal ini. Nabi SAW memberikan gambaran kepada orang-orang yang tolong menolong kepada dosa dan permusuhan atau kezaliman, di mana beliau bersabda, "Man nasara qaumahu ala ghairil haqqi fahuwa kal ba'ir alladzi rudiya ay saqata fi bi'rin fahuwa yunza'u bi dzambihi." Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menolong kaumnya, siapa saja yang menolong kaumnya, saudaranya, temannya, atas perkara yang tidak hak, kebatilan, kezaliman, dia menolong saudaranya dalam perkara tersebut, dalam dosa, dalam permusuhan, fahuwa kal ba'ir. Dia seperti permisalannya adalah seperti seekor unta yang yang jatuh atau terperosok kepada satu lubang. Kemudian unta tersebut tidak bisa naik. Akan tetapi fahuwa yunza. Akhirnya ditarik dengan dari ekornya. Susah sekali menarik unta yang terperosok dalam satu lubang atau satu sumur untuk naik, untuk selamat dengan ekornya. Ini satu permisalan yang susah sekali ketika seorang sudah terjatuh dalam tolong menolong kepada dosa dan permusuhan. Ibaratnya tadi seperti unta yang terperosok, akhirnya untuk diselamatkan ditarik ekornya. Permisalan orang yang sudah tenggelam, sudah terjerumus dalam tolong menolong kepada dosa seperti itu. Susah sekali untuk diselamatkan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para pendengar yang budiman, bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan harus didasari dengan ilmu. Maksudnya kita harus mengetahui bahwa yang kita tolong benar-benar benar-benar hak. Tidak boleh kita tolong menolong, kita tahu bahwasanya yang kita tolong tersebut perkaranya adalah perkara yang batil, perkara yang zalim. Sebagai contohnya misalnya ini contoh yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Ada seorang yang minjam motor kepada kita. Pinjam dong motornya. Buat apaan? Buat malam mingguan sama pacar saya. Ya ini Kalau kita harus tahu kalau saya minjemin motor bukannya nggak boleh. Tapi kalau minjemin dalam hal ini untuk tolong menolong dalam dosa. Tidak boleh, ini termasuk hal yang dilarang. Seperti tukang ojek misalnya. Tolong dong anterin saya ke tempatnya dukun fulan. Biasanya kan tempat dukun itu di daerah-daerah terpencil, dia susah dijangkau oleh angkutan umum. Sebagai seorang tukang ojek yang muslim, tahu kalau saya nganterin ke sana walaupun dapat uang, tapi saya telah membantu menolong orang tersebut untuk terjerumus kepada kesyirikan, kekufuran, dosa besar. Itu. Ini kita harus tahu. Jadi tidak setiap yang minta tolong kita layani, kita lihat dulu. Ini pentingnya kita menimbang, pentingnya kita belajar hal-hal yang bisa memisahkan yang baik, yang dan yang buruk, yang hak dan yang batil.
Seperti ada seorang lagi, contoh lagi, kita disuruh teman kita untuk membelikan sesuatu, tolong belikan apa? Belikan ke warung minuman keras, ataupun belikan ke warung apa? Rokok gitu ya. Ini apa? Kita harus selektif ya. Bukannya kita tidak mau menolong, bukannya kita tidak mau bergaul, tapi dalam hal-hal seperti ini sebaiknya kita selektif. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian semua tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang ketiga, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar jika kita meninggalkan tolong menolong tersebut. Maksudnya bagaimana? Ketika kita hendak menolong seseorang, hendak melarang seseorang, ketika kita berpikir, kita pertimbangkan, jika saya menolong nanti justru akan menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih parah, yang lebih besar, maka sebaiknya dipending, jangan dulu. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mafsadah atau kerusakannya lebih besar dalam kita amar ma'ruf ataupun nahi munkar, itu lebih besar daripada kita kita berdiam, lebih baik dipending ya. Nabi SAW pernah mendapati seorang badui, ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid, datang dari daerah badui masuk ke Masjid Madinah. Di sana ada sahabat-sahabat yang sedang duduk, sedang berdoa dan lain sebagainya. Kemudian fabala fi ta'ifatil masjid. Akhirnya orang badui tersebut mojok ke masjid, dia kencing di dalam masjid. Bayangkan, udah datang itu kan nyelonong ke masjid kemudian kencing. Fazajarahun nas ya. Kemudian para sahabat yang ada di dalam masjid geram, marah melihat perilaku yang tidak sopan tersebut, mungkar tersebut, yang harus kita cegah, kita tolong, artinya harus kita jaga. Kemudian Nabi melarang. Nabi melarang untuk untuk menghentikan perbuatan seorang badui tersebut. Biarkan dulu, biarkan dia selesai, kemudian baru dipanggil ya. Para sahabat sudah geram saja, ingin memukul saja gitu ibaratnya gitu ya. Akan tetapi Nabi membiarkan hal tersebut. Kemudian setelah selesai dipanggil ke sini, wahai orang badui, sesungguhnya ini adalah tempat yang mulia, masjid. Tidak pantas amalan seperti itu dilakukan di dalam masjid. Akhirnya dia faham, dia tahu, kemudian masuk Islam. Ini hikmahnya kalau seandainya ketika di tengah-tengah dia buang air di dalam masjid tersebut dilarang, tentu akan dia mungkin akan lebih banyak tempat yang terkena najis. Kemudian juga bisa jadi dia malah justru marah, boleh jadi auratnya tersingkap dan lain sebagainya. Ini madaratnya lebih besar. Artinya dipending dulu. Bukan berarti kita ridho. Artinya ketika kita melakukan pertolongan seperti itu akan menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih parah, sebaiknya kita tunggu timing yang tepat. Akhirnya dia sadar, dia masuk Islam dan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirahmati. Jadi para pendengar yang budiman, ini penting sekali kita mengetahui hal-hal yang ketika kita ingin mencegah sesuatu, menolong orang yang berbuat kezaliman, itu dengan menghentikan kezaliman tersebut. Tamna'uhu minadz-dzulmi fa inna dzalika nasruhu. Jadi kalau kita ingin menolong kepada orang-orang yang berbuat zalim, itu mencegah perbuatan zalim tersebut, itu bentuk pertolongan dia. Satu hari ya, contoh sekali lagi ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah melewati sekelompok atau sekumpulan orang Tatar, yang mana terkenal tentara Tatar ini bengis, kejam ya, pembunuh kaum muslimin ketika dia tidak mabuk. Pekerjaannya kalau tidak mabuk, minum minuman keras, dia membunuh kaum muslimin. Satu hari lewat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
kepada kelompok yang sedang minum minuman keras. Wahai Syekh, ya, bukankah engkau termasuk orang yang paling rajin, ya, paling bersemangat dalam nahi munkar? Kenapa engkau biarkan mereka tenggelam dalam minum-minuman keras, sedangkan engkau mengetahuinya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seandainya saya larang mereka dari minum-minuman keras, tentu mereka akan banyak membunuh kaum muslimin. Artinya apa? Artinya madaratnya ketika dia dilarang itu lebih besar.